Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Signar. Kita sudah sampai di bab 4, yaitu IP address dan subnetting yang masih dalam bab Network and CNA Preparation. Di sini akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan privat, classful dan classless, addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, IPv4 delivery type, dan yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Materi yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi IP address digunakan agar antar device jika ingin berkomunikasi bisa menggunakan IP address. Nah, IP address yang tersedia saat ini itu terbagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Pada IPv4 umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet. Pada setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Maka kalau dijumlahkan ada 32 bit. Angka yang terdapat pada setiap oktet merupakan angka desimal 0 sampai 55, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, terdapat berbagai istilah di IP ini, yaitu prefix, subnet mask, IP broadcast, dan IP range. Untuk penulisan IP address yang benar, IPv4 itu perlu disertai dengan prefix. Misalnya, di sini ada sebuah komputer yang memiliki IP 192.168.1.1. Misalnya di sini adalah slice 24. Nah, slice 24 inilah merupakan sebuah prefix. Apa itu prefix? Prefix merupakan jumlah IP yang bisa digunakan. Misalkan tadi slice 24 bisa digunakan sebanyak 256. Kalau di MikroTik itu menggunakan prefix, sedangkan di Cisco menggunakan subnet mask. Ketahui prefix yang sesuai dan efektif diperlukan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network yang jumlahnya lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, C yang sudah diatur. Jadi, subnetting merupakan cara atau metode yang menentukan prefix atau subnet mask yang paling sesuai digunakan. Contohnya, kita memiliki jaringan komputer kelas yang memiliki 6 komputer yang saling terhubung. Agar 6 komputer bisa saling berkomunikasi, berapa prefix yang dibutuhkan? Kalau memakai slice 24 memiliki 256 IP, sedangkan komputer yang dibutuhkan hanya 6, maka akan mubazir. Maka kita bisa menggunakan yang slice 29 karena jumlah IP-nya hanya 8. Materi yang berikutnya yaitu IP public dan IP privat. Di sini saya akan memfokuskan pembahasan ke IPv4. Di sini IPv4 terbagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP privat. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian ingin mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kita terhubung ke internet. Biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Jadi IP privat hanya bisa diakses ke dalam jaringan lokal sendiri. Contoh jaringan lokal adalah lab sekolah yang terdiri dari beberapa device. IP privat dikategorikan menjadi 3 kelas. Ini kelas A, range-nya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Misalkan range melebihi 255, maka itu bukan kelas A. Lalu di sini IP yang B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu yang C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Sebenarnya masih ada kelas D dan juga kelas E, tetapi itu hanya untuk keperluan pengujian saja. Di perangkat jaringan lokal akan menggunakan akses internet. Cara kerjanya yaitu ketika perangkat di dalam jaringan lokal seperti komputer atau laptop ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung ke jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan IP privat mereka ke IP publik yang digunakan oleh internet. Topologinya,
Misalkan ada 6 komputer yang mau terhubung ke internet. Mereka harus terhubung ke switch menggunakan kabel atau tanpa kabel. Lalu dari switch akan menghubungkan ke router. Lalu dari router akan menghubungkan ke ISP. Lalu ISP akan menghubungkan ke internet. Nah, untuk NAT itu dikonfigurasi di router. Materi yang berikutnya yaitu classful dan classless. Jadi IP privat dan IP publik sama-sama diklasifikasikan dalam bentuk kelas yang terbagi menjadi 5, yaitu A, B, C, dan D, dan E. E ini digunakan untuk pengujian. Nah, kelas ABC ini, di tabel ini merupakan range IP publik dan juga IP privat. Di sini ada 0 sampai 127, 128 sampai 191, 192 sampai 223 dan seterusnya. Range IP privat di sini kelas A yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255, 255, 255. Untuk yang B 172, 16.0.0, 172, 131, 255, 255. Untuk yang C 192, 198.0.0, 192, 168, 255, 255. Di sini terdapat istilah CIDR. CIDR merupakan nama lain dari prefix. Ada default CIDR. Subnet mask itu dinamakan classful addressing. Jadi pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Di sini subnet mask kan di sebuah lab itu terdapat 200 host yang menggunakan prefix 8. Sedangkan jumlah host yang digunakan mencapai 16 juta. Untuk IP yang disediakan CIDR kalian bisa lihat di internet ya teman-teman. Nah, maka prefix yang digunakan terlalu besar sedangkan hostnya hanya 200. Maka prefix yang cocok itu adalah slice 24 karena slice 24 mencakup 256 host. Nilai yang dinamakan classless, jadi pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Yang berikutnya yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting perlu beberapa proses. Di sini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama prefix yang sesuai atau menentukan jumlah IP yang digunakan. Subnet mask sama seperti prefix. IP network tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Range IP yang bisa digunakan. Karena ada sebuah jaringan LAN yang di 12 PC. Saya menggunakan kelas B. Ini saya akan mencari prefixnya dulu. Untuk mencari prefix bisa menggunakan dua pangkat berapa yang hasilnya mendekati jumlah PC yang dibutuhkan. Di sini yang paling mendekati adalah 4. Jadi kita gunakan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu 32 ini dari mana? 32 ini merupakan dari bit ini ya teman-teman. 32 dikurangi 4 sama dengan 28, maka slice-nya adalah 28 atau prefix-nya adalah slice 28. Lalu untuk menghitung total IP kita menggunakan 2 pangkat 32 dikurangi 28 yaitu 32 bit dikurangi slice-nya yaitu 28, hasilnya 4, jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 IP. Untuk subnet mask di sini 255 dikurangi 16 atau total IP, maka hasilnya adalah 240. Jadi subnet masknya adalah 255.255.240. Lalu IP network di sini kita blok pertama yaitu 0, lalu blok kedua adalah dari total IP. Di sini total IP-nya 16, lalu ditambah 16 lagi menjadi 32 atau kelipatannya ya teman-teman. Untuk IP broadcast ini di blok 16 dikurangi ini dicari menggunakan 16 dikurangi 1 sama dengan 15, lalu 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Lalu range IP akhirnya untuk IP network adalah 172.16.10.0 dan IP broadcastnya adalah 172.16.10.15. Lalu network dan IP broadcast ini tidak bisa digunakan. Kita hanya bisa menggunakan IP dari range 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Kita ke contoh kasus yang kedua. Di sini ada 30 PC, kita cari prefixnya terlebih dahulu. Kita pakai 5 karena yang paling mendekati adalah hasilnya 32.
Lalu 32 dikurangi hasil pangkatnya dikurangi 5 sama dengan 27. Jadi prefiknya adalah slice 27. Untuk total IP kita akan hitung 2 pangkat 32 dari bit dikurangi prefiknya yaitu 27 sama dengan 5. Lalu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Subnet mask 256 dikurangi total IP-nya yaitu 32. 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.224. IP networknya blok pertama 0, blok kedua yaitu total IP-nya 32, lalu kelipatannya yaitu 64. Untuk IP broadcast kita 32 dikurangi 1 menjadi 31, 64 dikurangi 1 menjadi 63. Range IP-nya IP network 192.168.0.0, IP broadcast 192.168.0.1, dan IP yang bisa kita gunakan adalah 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Kita ke soal yang ketiga. Di sini ada 60 PC. Prefiksnya kita cari. Ini hasilnya adalah 2 pangkat 6 karena yang paling mendekati adalah 64. 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Jadi prefiksnya adalah slice 26. Lalu untuk total IP 2 pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan 6 menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Subnet masknya 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Untuk IP network kita awali dengan 0, lalu total IP-nya itu 64 dan kelipatannya. IP broadcast 64 dikurangi 1, 128 dikurangi 1. IP networknya 192.168.16.0 dan 192.168.16.63. IP yang bisa kita gunakan adalah 192.168.16.1 dan sampai 192.168.16.62. Jadi yang berikutnya yaitu konsep blok subnet. Konsep blok subnet ini bisa diibaratkan sebuah ruangan, misalnya sebuah gedung dengan 3 lantai. Lantai 1 blok 0, lantai 2 blok subnet 2 32, lalu blok 3 64 dan seterusnya. Perlu diingat, secara default blok subnet tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk bisa saling berkomunikasi, mereka harus pakai satu blok subnet atau device yang sama. Dari yang berikutnya yaitu IPv4 delivery type. Mekanisme pengiriman data IPv4 dibagi menjadi 3, yaitu unicast, one-to-one communication, yaitu proses pengiriman data yang ditujukan untuk satu host saja. Contohnya IP address kelas A, B, dan C. Yang kedua, multicast, one-to-many communication, proses pengirim data dari satu host ke berbagai tujuan yang sudah dikelompokkan atau satu ke banyak kelompok tertentu. Contohnya IP address kelas D. Yang terakhir ada broadcast, one-to-all communication, kan untuk semua host pada suatu jaringan atau satu ke semua. Contohnya yaitu cara kerja ARP. Materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Ini switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Misalnya ada 2 PC yang memiliki blok subnet yang sama dan akan berkomunikasi itu bisa menggunakan kabel. Tetapi jika ada lebih dari 2 PC atau memiliki blok subnet yang sama, itu bisa menggunakan switch karena mengkoneksikan perangkat yang satu network. Lalu jika ada kumpulan komputer yang terhubung ke switch tapi memiliki blok subnet yang berbeda, itu bisa saling berkomunikasi dengan blok subnet yang lain dengan menggunakan router, karena router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Materi di bab 4 kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.